berpotensi ada TPPU-nya gitu ya betul. Nah, saya juga mau tanya nanti nih ke teman-teman penyidik gitu kan, apakah sudah sampai ke tadi siapa kacung motor ya, kacung motor, nanti kita akan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di siang kali ini, yang pasti lebih seru teman-teman ya kali ini. Kali ini tim penyidik KPK sudah mulai mengendus ya. Mengendus yaitu tentang yang dibicarakan Mbak Suci. Dan kayak apa tanggapan dari Mbak Suci? Langsung saja kita tonton video yang berikut ini. Tulungagung ada dugaan TPPU-nya nggak sih, Pak? Tulungagung, Gatotsuno? Sejauh ini tim penyidik belum menyampaikan itu ke saya. Tapi setiap perkara sebetulnya ya, setiap perkara tindak pidana korupsi berpotensi untuk ada TPPU-nya. Kenapa? Karena biasanya hasil tindak pidana korupsi itu bentuknya dialihkan, misalkan dibelikan mobil, properti, atau bisnis mobil misalnya gitu ya. Supaya menyamarkan, jarang yang hasil tindak pidana korupsi itu lalu tetap disimpan dalam uang gitu kan ya. Tapi biasanya diinvestasikan dan lain-lain. Tentunya melalui konsep TPPU itulah kita bisa menjaring kembali seluruh harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Kalau informasi dari sejumlah masyarakat yang sudah melemparkan polemiknya bahwa Bupati Tulungagung itu menginvestasikan dananya itu kepada sebuah showroom kacung mobil. Nah, itu tanggapannya bagaimana? Jadi semenjak kerjasama itu kacung mobil itu punya 3 showroom dari satu showroom. Itu apakah sudah sampai ke situ? Lebih mewah ya dari awal sebelum Tulungagung jadi bupati. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa setiap tindak pidana korupsi itu berpotensi ada TPPU-nya gitu ya betul. Nah, saya juga mau tanya nanti nih ke teman-teman penyidik gitu kan, apakah sudah sampai ke tadi siapa kacung motor ya, kacung motor, nanti kita akan tanyakan apakah itu sudah nemu. Kalau belum nemu, nanti saya akan minta supaya itu diperdalam. Nanti tolong Mas Mario dan Om kasih tahu ya kita detailnya gitu, biar mereka juga informasinya lebih lengkap. Saya juga mau tanya nanti nih ke teman-teman penyidik gitu kan, apakah sudah sampai ke tadi siapa kacung motor ya, kacung motor, nanti kita akan tanyakan apakah itu sudah nemu. Kalau belum nemu, nanti saya akan minta supaya itu diperdalam. Nanti tolong Mas Mario dan Om kasih tahu ya kita detailnya gitu, biar mereka juga informasinya lebih lengkap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati tidak aktif Tulungagung Gatotsuno Wibowo. Selain mendalami dugaan tindak pidana korupsi, penyidik ini juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek perkara, termasuk penelusuran aset dan aliran dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam proses pengembangan perkara, KPK juga membuka peluang untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait dugaan investasi dana pada sebuah usaha showroom mobil di Tulungagung yang dikaitkan dengan Gatotsuno Wibowo. Saat dikonfirmasi mengenai informasi yang beredar tersebut, Budi menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Meski demikian, KPK belum menyampaikan kesimpulan maupun temuan resmi terkait kebenaran informasi tersebut. Penelusuran masih dilakukan sebagai bagian dari pendalaman terhadap kemungkinan adanya penyamaran aset atau pengalihan dana hasil tindak pidana. Menurut Budi, penyidik saat ini fokus menelusuri aliran dana, transaksi keuangan, serta kepemilikan aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Tulungagung saat Gatotsuno Wibowo masih menjabat sebagai kepala daerah. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah uang dan dokumen yang kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan. Seiring berjalannya penyidikan, KPK menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada dugaan adanya aliran dana mencurigakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Pendalaman TPPU dinilai penting karena praktik pencucian uang kerap digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme tersebut, aparat penegak hukum dapat menelusuri aset, melakukan penyitaan,
serta mengupayakan pemulihan kerugian negara. KPK menegaskan akan mengusut perkara ini secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat apabila ditemukan bukti yang cukup. Yang kemarin-kemarin bilang, mana ada money laundry, ya kita buktikan. Karo mang. Sopo mang? Republik Coklat yang ya. GSW itu siapa? Mbak Gatot Sunu Mendo, ngetel gedeki Gatot Sunu Wibowo. Mendo kuwi. Teko penakoni Gatot Sunu Buluk. Roh ora? Yang modalin empret itu siapa? Modalin empret itu wis empret kuwi. Modal iki domongi lek utang money laundry kok kutho kok kono kok Jakarta. Diutangi lah Gatot Sunu. Tinggi magang. Lah Gatot Sunu iki mang korupsi. Korupsi iki mang nggih nyaur utang mae empret. Nah iki mang sing jenenge TPPU iki nggih nyaur utang iki mang. Nah, iki sembuh lek mau nyaur utang iki mang 1 juta, 2 juta engko malah kena usut. Mergakno mereka itu punya utang piutang yang di dalamnya itu ada perjanjian. Misal kak kowe dadi, kowe tak ragati kowe dadi, aku iki mengi lek wong apa? Lek wong pejabat seperti itu nyaure iki ndak duit pemirsa. Enek sebagian sing koyo proyek. Ya. Dadi sauren sakmene. Terus kayak proyek kayak nanti misalkan aku kan punya usaha, jadi ya lancarkanlah aku dalam bisnis usahaku ini tadi. Contoh mobilku kan bodong, nah caranya ben ra bodong piye? Nah rono barane ngono lah intine. Paham ora maksudku? Empret iki mang sebelum Gatot Sunu, lek karo Gatot Sunu iki mang sing modali empret 30M. Empret duwe kok ngendi? Empret iki malah utang duit koruptor rono nang Jakarta. Sing ben taun bayari bungane 3M, yang dia itu berutang 100 miliar. Ya, contohnya tambang ilegal. Nah, jadi dikasihlah kayak proyek seperti itu. Tambang ilegal itu ya buat nguruk itu tadi loh, buat nguruk cocote empret. Ya ngono pokoknya. Terus kayak membayar pajak. Bisa tidak kalau bayar pajaknya itu misal kan harusnya pajaknya 50% jadi 15%. Kok sih bangga goblok itu netizen, ya Allah. Ngerti apa rong? Nah terus saiki mu apa jenenge, ya dipikir aja pakai logika. TKI, TKW 3 tahun modal 70 juta koyok ngono. Ngomongnya utang bank, wayahe. Nah, empret itu nggak mau dipandang rendah. Paham berat ngomongnya? Gitu ya, pencucian empret itu adalah yo gue mang pokoknya. Jadi iki mang terindikasi adanya aliran dana yang masuk yang masuk nanti ya nang mae Mbak Ika. Paham? Mbak Ika ki sapa? Ya sing tukang ngon bojone empret. Dah gitu aja. Kok Mbak Suci tahu? Ya tahu. Sik panggah goblok minggato ya. Udah ya seperti itu. Jangan mancing-mancing aku. Nanti kan itu ayang KPK sendiri yang akan membuktikan.
terindikasi ini you kan transfer. Makanya sawangane juru bicara karo juru eksekusi deh. Oh yo, juru penyidik. Guyu. Kapan ngomong nih kacung ngempret. Saling ngakak oleh ngomong kadang. Ya, seperti itu. Jadi sudah ada, pasti akan didalami pasti. Soalnya ada uang ini tadi, ya. Masuklah ke rekening, lonte ika, gitu loh, Ndero. Mampus, laporan ono, ada, sudah ada, ya aku sih ngomong. Yang gue kayak dicocok nih karo laporane ngono ya bakul SKI piye bakul SKI wis malah suhu kan biyen malah ra bayar pajak kan biyen flexing biyen ya kok malah saiki kok ngonten karo mpret yo tak sasak tak lok sejene tak lolone kok tak omongi netizen iki sugih wong kae iki lho gitu ya sayangku semuanya. Duh boyokku arep tugel. Nah terus karena kenapa tak ceritainnya tak jelas nih. Empret kena opera Mbak Suci loh lah empret kasus lain nanti ya. Kalau TPP nanti kan rekeningnya atas nama siapa gitu ya. Kalau ayang empret tambang kena, lahan hijau kena, asusi lagi kena, karo enak perkara udi kena. Wes ngono ae. Iki digugate dhewe-dhewe iki. Mbuh sesuk sing mlebu sing endi dhisik. Ya pemirsa, Mbak Saman roh Ratna kuwi Mbak. Ratna Mustika Jembutwati Dinas Kesehatan yo ro nyapa ro. Lonte kuwi ya, yo dikerok kuwi. Ngomong ono kudungan wis ndak berguna apa penggayaan yang lonte duitnya masyarakat. Meksiko memantau ya kefilter komenmu sayang Meksiko gitu ya pemirsa. Mangga kena ya kena sintine seperti itu memang tergantung mood. Jadi lah anak buah empret sing rumangsa kaya to jenenge Sairi bondone oke kok ngene empret tergantung balesanmu nang aku. Lek kowe kemelinti ya tak kon musut. Nah, ora ya wis kan sesuai request. Yang sekolah 150 lho. Endi mbak kuwi? Ini pokok aku ya mbak dinas pendidikan ya. Kok tak waca lah aku anu. Bakul es coklat piye mbak nyapa? Es coklat dendi to. Lek money laundry selama itu dia. Empret yo kudu sungkem karo dhek wayahe. Sampai empret konangan dhek ora jarak aku ngarang lho aku edan deh. Ya tapi iki ben konten empret kita lihat. Bari iki opo sing wis opo engko tak buka. Pantesan sugih. Yo penggaya mamangane penyanyi terus dadi pelakor terus mari ngono penggayaan ra jelas usaha yo wis mek ngono terus ngene terus ngono nyandi. Kayak iki nge-DJ ndak jelas jembut apa telek jaran. Nggak terima tak maki-maki yo rene. Wis ngono udah ya. Udah malam aku mau tidur. Pokoknya kon gawe piti karo pasukan empret 2, 3, 4, 5 ya kon gawe piti nah iki 5 piti. Tak dudoi engko. Sak aib-aibe lanang wedok sak jembut-jembute. Alah aib rasa didudoi wis seru nek. Sing kuwi. Sing liyane ndak roh. Wes ya, bye-bye. Selamat malam, selamat tidur semuanya. Besok kita sambung lagi ya. Apa lagi? Apa lagi?
Yakin? Yakin. Kotor kabeh iki ijine cantik man kotor. Ngerti ora? Lagi tikus siang ngene kok. Mek pengen omah? Iya. Ndi? Tok ah. Wong mek omah, satu rumah beserta furniturnya wes iki. Delok iki. Oke, ganggu kowe. Bim, salah bim, paketok kencing. Weh. Ah. Rumahnya warna pink. Omah dolanan ya omahku. Ora omah dolanan kursinya lho. Wah, iki ada kursine wisan wes. Dia lunga. Ki lek nglungguhi piye? Ki lek omah tenanan ki lek ngenggoni piye? Iki omah-omahan. Iki kucingnya ora sedeng. Iki jin ora berguna. Jalane iki piye apa? Ya omah aku kok. Iki gegeran ki nyapa to? Perkara omah ayo gegeran. Lah wong jine ae omah ae nang kono winian cilik kaya ngono. Sing pasti ae rene tak dudoyo omah apik. Rene yuk. Cepet. Omah tenanan oke aku lek Omah dolan. tenanan 400 juta wis oleh omah ning Tulung Agung. Ayo rene. Omahku. Omah tak berguna. Iki lagi iki. Oke teman, terima kasih ya sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat sore dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.